Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Salam sehat dan kuat dalam roh. Dan tetap semangat, menyala-nyala dan melayani Tuhan. Hari ini, pesan Bapa di surga buat kita diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Di mana ada seorang raksasa Goliat namanya, dan dia menantang pasukan Israel. Yang saat itu pasukan Israel di bawah Raja Saul, tidak ada satupun mereka yang berani menghadapi challenge, tantangan dari panglima perang orang Filistin yang namanya Goliat ini. Saya yakin kita semua hari-hari ini memiliki Goliat dalam hidup kita. Raksasa itu bisa masalah ekonomi, bisa bisnis kita, bisa keluarga kita, bahkan ketakutan kita itu bisa menjadi Goliat yang menghantui kita, melumpuhkan kita, membuat kita tidak berani, bahkan tidak berani melangkah, tidak berani mengambil keputusan, bahkan tidak berani berharap. Karena raksasa yang besar ada di depanmu. Seperti itulah kondisi Saul dan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ada seorang bernama Daud. Dia muncul menerima tantangan itu. Dia datang kepada Saul dan berkata, "Hambamu ini akan membunuh Goliat itu." Nah, Daud dipandang rendah. Semua orang berpikir, bahkan kakak-kakaknya Daud, itu adalah laskar-laskar yang terlatih, tidak ada yang berani menerima tantangan dari Goliat ini. Tapi Daud, dia maju, dia berani. Walaupun dia direndahkan dan tidak ada orang yang percaya bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan mungkin seperti itu situasi saudara. Orang-orang sekelilingmu tidak percaya bahwa engkau bisa memenangkan pertempuran dan bisa keluar dari persoalan yang sedang kau hadapi ini. Tapi lihat, dalam ayatnya yang ke-33, saya ingin mulai dari ayat 33 ini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Tidak mungkin." Dengan kalimat itu. Dan mungkin itulah kata-kata yang sedang ada dalam pikiran saudara. Kata tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Itulah yang musuh tanamkan kata-kata itu. Ya, ada alasannya Saul berkata demikian. Dikatakan tidak mungkin kamu bisa menghadapi orang Filistin yang besar itu. Sebab engkau masih muda. Itu yang pertama. Kamu masih muda. Kedua, sedang dia, Goliat itu, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, terlatih untuk berperang. Sementara kamu hanya menggembalakan 2-3 ekor domba di padang. Tapi lihat Daud, jawabnya Daud. Ini yang luar biasa. Dan ini yang harus menjadi jawaban saudara, dan inilah yang harus menjadi perkataan iman yang saudara ucapkan hari-hari ini. Dalam menghadapi giant Goliat yang ada dalam hidup saudara dan ada di depan saudara. Ayat 36 dia berkata, 34. Tapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Wow, biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini.
Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang Daud lakukan ketika diperhadapkan dengan raksasa? Apa yang Daud lakukan ketika dia diperhadapkan dengan sekeliling yang tidak yakin dan tidak percaya kepada dia? Yang Daud lakukan adalah ini. Dia mengingat sejarah. Dia mengingat bagaimana Tuhan telah memberikan kemenangan di masa lalu. Dia ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Dia ingat bagaimana Tuhan melepaskan dia dari singa dan beruang. Dia ingat bagaimana dia membunuh beruang yang ingin menerkam domba yang dipercayakan kepadanya. Daud ingat, inilah yang perlu saudara lakukan. Ketika saudara ragu, saudara bimbang, pikiranmu dipenuhi dengan pikiran mustahil. Ingat apa yang Tuhan pernah buat di masa lalu. Karena kesaksian yang Tuhan buat di masa lalu, itu menjadi landasan untuk mujizat hari ini dan masa yang akan datang. Daud ingat bahwa Tuhan yang sama itu ada bersama dengan dia. Tuhan yang buat mujizat kemarin, Tuhan yang telah memberikan kemenangan atas beruang dan singa pada masa yang lalu, itu Tuhan yang sama hari ini, yang Daud sembah, yang Daud percayai, yang Daud ikuti, yang Daud yakini dengan iman. Tuhan yang sama ini juga akan memberikan kemenangan atas Goliat yang besar ini. Karena bukan persoalan apakah dia musuhnya besar atau kecil. Karena di hadapan Tuhan itu tidak membawa pengaruh sama sekali. Inilah yang Daud yakini. Inilah yang Daud percayai sungguh-sungguh. Itu yang membuat Daud, dia bisa membunuh Goliat itu. Dasarnya adalah ini. Bukan siapa dirinya. Dia masih muda, kurang pengalaman. Tapi yang Daud lakukan adalah ini. Dia tidak bergantung pada pengalaman. Dia tidak bergantung kepada usianya dia. Tapi dia bergantung kepada pengalaman dia dengan Tuhan di masa lalu. Bahwa Tuhan yang dia alami adalah Tuhan yang sama hari ini bersama dengan dia. Dan mujizat di masa lalu itulah menjadi pijakan imannya Daud untuk mujizat hari ini dan mujizat yang akan datang. Percayalah, Goliat sebesar apapun juga, dia tidak lebih besar dari Tuhan yang ada di dalammu. Masalah sebesar apapun, dia tidak lebih besar dari Roh Kudus yang ada di dalammu, yang lebih besar dari semua masalah yang terbesar yang kau hadapi hari ini. Ingat mujizat di masa lalu. Ingat perbuatan Tuhan dalam hidupmu di masa lalu. Dan itu menjadi landasan hari ini dan mujizat yang akan datang dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat, Bapa mengasihimu tanpa syarat dan dia tidak akan pernah lepaskan tanganmu. Dia genggam tanganmu erat-erat dan berkata, aku mengasihimu dan aku menyertaimu. God bless.